Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat pejuang Riyadhah. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar para sahabat pejuang Riyadhah? Sudah sampai mana nih Riyadhah hari ini? Tetap semangat ya. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman di sini segera diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu dekat dan tepat pastinya. Testi pertama dari Kak Omah Jahid, langsung aja ya aku bacain. Ya Allah Kak, aku itu mau ngasih testi, dahsyatnya sholawat bener-bener aku rasain sampai sekarang. Kapan hari aku itu periksakan benjolan payudaraku di rumah sakit dan kata dokter nyaranin aku buat USG payudara dan ternyata biayanya lumayan mahal buat aku, yaitu 500.000. Aku dan suami nggak jadi USG karena kita nggak ada uang sebanyak itu. Tiap hari aku sholawatin, minta sama Allah dimudahkan rezekinya untuk bisa USG. Alhamdulillah, kemarin aku ditelepon nih Kak sama teman aku untuk datang ke rumah sakit USG gratis. Masya Allah, aku tuh seneng banget, seperti mimpi. Akhirnya aku bisa periksa juga. Allah Maha Segalanya, Masya Allah, terharu banget aku. Mohon doanya ya Kak buat kesembuhanku. Masya Allah, tabarakallah. Untuk Kak Omah Jahid ya, kalau bisa terus saja disolawatin, siapa tahu nggak hanya dibayarin buat USG atau pengobatannya, tapi Allah mudahkan juga sembuh total dari penyakitnya ini ya. Kita doakan bareng-bareng. Jangan pantang nyerah, jangan putus asa, tetap semangat, karena penyakit itu juga salah satu penggugur dosa kita, kayak gitu ya. Siapa tahu dengan ini dosa-dosa kakak dihapus sama Allah, terus diganti dengan kemudahan-kemudahan lainnya. Testimoni kedua dari Kak Putri Hardianti. Assalamualaikum Mbak Ovi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak, aku mau cerita sedikit tentang kehebatan surah Waqiah dan surah Yasin. Dulu aku pertama kali kenal Kak Ovi itu lewat YouTube, kemudian aku lihat Kak Wirda tentang penjelasan W40H. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, W40H itu adalah Waqiah 40 hari. Hampir sama ya dengan Yasin, Waqiah 40 hari. Penjelasan secara detailnya dari Kak Ovi. Awal tahun 2020, aku tuh ngamalin kayak gitu ya. Pertama, memang susah Kak ngatur waktunya. Kemudian selanjutnya, aku kenal sedekah subuh dari almarhum Habib Syah. Kemudian dilanjut penjelasan Kak Ovi lagi, semakin berkeinginan juga. Kemudian Kak Ovi ngadain gerakan sholat tepat waktu. Nah dulu juga pernah. Aku dulu pernah ngadain challenge sholat tepat waktu ya. Jadi absen kayak gitu tiap hari mulai dari subuh sampai isya. Tapi teman-teman kalau seandainya mau lanjutin monggo bisa lihat di story highlightku ya. Di situ ada penjelasannya. Aku lanjut. Aku coba nih sedikit demi sedikit memperbaiki Kak supaya sholat tepat waktu. Setelah itu aku tambahin dengan sholat duha. Selanjutnya aku ngikutin kajian dari salah satu guru untuk sholawat dan istighfar setiap hari. Masya Allah. Aku ikut CPNS tahun 2018, gagal. Kemudian ikut lagi tahun 2019, gagal lagi. Selanjutnya saat ini aku ikut PPPK, alhamdulillah Kak, aku dinyatakan lolos. Waktu tes untuk yang terakhir, aku tuh bener-bener udah pasrahin semuanya sama Allah. Bener-bener udah aku lepasin. Dan aku tuh gak punya kuasa. Allah ngabulin hajatku Kak. Bener-bener Allah tuh maha kuasa. Sampai sekarang seperti mimpi. Allah maha mengabulkan doa hamba-hambanya. Terima kasih Kak Ovi, sama-sama ya. Bener banget. Jadi gini, kemarin itu kan ada yang DM, Kak aku sudah ngamalin W40H, ini udah hampir lewat 30 hari kayak gitu ya, waktunya udah 10 hari lagi nih Kak, 40 hari. Tapi kok nggak ada tanda-tanda Allah itu bakal ngabulin hajat aku kayak gitu. Jadi gini teman-teman,
keajaiban dari Allah, rezeki dari Allah itu kan sesuatu yang nggak bisa kita kontrol ya. Allah mau ngasih kapan, mau ngasih ke siapa dulu, mau ngasih seberapa besar, seberapa kecil, kita tuh nggak pernah tahu karena memang itu udah di luar kontrol kita. Kita sebagai muslim ya, muslimah kayak gitu, kita cuman tugasnya tuh ikhtiar, minta dengan cara amalan ibadah. Untuk masalah hasil memang semuanya itu udah haknya Allah. Kita nggak bisa kayak ngedekte, kita nggak bisa kayak maksa. Ya Allah ini harus nih, pokoknya harus gini-gini. Kalau seandainya aku nggak dikabulin selama 40 hari, aku nggak mau sholat. Ya nggak apa-apa kalau nggak mau sholat, toh yang rugi kamu sendiri. Karena sholat, terus amalan ibadah itu memang udah kewajiban kita sebagai muslim kan. Jadi nggak ada hubungannya. Misal, soalnya gini loh, teman-teman tuh salah kaprah saat ngamalin WY40H, kebanyakan mikir, oke, aku punya hajat nih, aku ngamalin WY40H, udah pasti dikabul sama Allah. Bagus, positif kayak gitu. Secara nggak langsung kita kan afirmasi ya, afirmasi bahwa semua doa dan hajat kita bakal dikabul sama Allah. Tapi jangan lupa teman-teman, nah di dalam keyakinan itu harusnya terselip juga nih yang namanya ikhlas, pasrah, nerima apapun ketentuan Allah. Jadi saat kita riyadhah, saat kita ibadah, apapun itu ya bentuknya, pokoknya dalam hal ikhtiar marketing langit, jalan langit lah istilahnya. Kok marketing langit di sini aku nggak ngomongin jualan ya, maaf. Jadi kita harus ada, bukan ada ya, tapi lebih wajib tahu kalau semuanya apa-apa itu memang haknya Allah, mau ngabulinnya kapan. Kalau seandainya kita udah ada kata pasrah di dalamnya, saat kita udah ikhtiar pol-polan, kita udah minta pol-polan kayak gitu ya sama Allah, terus kita berpasrah, ikhtiar dan lepasin semuanya, insya Allah kita nggak bakalan kecewa-kecewa amat kalau seandainya doa kita nggak dikabul sekarang. Ya, prinsip doa, ingat ada 3. Kalau nggak dikabul sekarang, dikabulnya di akhirat. Jadi hitungannya masuk ke pahala. Kalau seandainya nggak dikabulkan sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan kita, maka Allah ganti dengan yang lebih baik, ya kan? Yang ketiga, bisa jadi Allah belum ngabulin semua doa-doa kita karena memang ada sesuatu yang harus diberesin dulu sama Allah. Misalnya ya dosa-dosa kita dihapusin dulu, ya digugurin dulu dosa-dosanya, baru nanti Allah kabulkan. Intinya nggak ada doa yang sia-sia, semuanya masuk dalam hitungan pahala. Kalau seandainya nggak terkabul di dunia, insya Allah nanti masuk ke perhitungan amal kita ya di akhirat. Testimoni terakhir dari Njang Wei, ya bacanya Njang Wei ya. Lebih kurang 3 hari menjalani riyadhah dari ente bu. Dapat kabar gini, kejadian aneh yang cuman kurir online dengan penghasilan pas-pasan untuk hidup sampai kelabakan bayar cicilan motor. Bentar, aku baca dulu ya screenshotnya nih apa. Soalnya di sini nggak gitu jelas. Oh, intinya si Encang ini ya, Encang apa gimana sih manggilnya? Dia itu ngamalin WY40H lebih kurang 3 hari. Ternyata bukan keajaiban yang dia dapat, malah dia itu dikejar-kejar sama ini ya, kreditan motornya kayak gitu ya. Apa sih sebutinnya? Debt collector kali ya? Emang iya kalau dealer gitu. Oh, leasing, orang leasing ya. Jadi dia dikejar-kejar sama leasingnya ini buat bayar hutangnya atau bayar cicilannya ini. Pas kejadiannya dia tuh nggak pegang uang kayak gitu teman-teman. Alhamdulillah 2 hari kemudian ternyata beliau ini dapat WA dari salah satu keluarganya yang nyaranin buat motornya itu biar diambil leasing daripada cicil kayak gitu, nyicil per bulannya. Ada sumbangan uang itu sebesar 4.250.000 dan salah satu keluarganya ini bilang ini sumbangan dari keluarga, cuman ngasih saran aja dan solusi daripada dikejar-kejar leasing, mending itu dikasihkan aja, diserahin aja, terus keluarganya ini kayak mungkin nyumbang atau gimana ya, terkumpul uang 4 juta tadi buat nyaranin beli motor second. Wah, Masya Allah ya, keluarganya ini baik banget loh.
Ini aku baca lagi ya kelanjutannya. Alhamdulillah 2 hari kemudian dapat kabar baik setelah 5 hari menjalanin riyadhah. Walau motor kreditanku udah dipulangin ke leasing, tapi alhamdulillahnya dapat ganti walau second atas izin Allah. Udah 3 kali nih ngerasain hal yang gak terduga selama seminggu menjalankan riyadhah. Masya Allah tabarakallah. Itu ya, kadang rencananya Allah itu nggak sesuai ekspektasi kita, nggak sesuai dengan harapan kita, tapi Allah kasih jauh yang lebih baik kayak gitu loh. Alhamdulillah kan, daripada bayar motor dikejar-kejar sama leasing, ternyata keluarganya ini nyaranin buat ngasih ya, ngembaliin motornya, tapi dapat sumbangan dan nyaranin buat beli motor bekas. Bukan masalah second atau barunya ya, tapi berkah dan nyamannya itu loh yang mungkin Allah ingin kasih ya sama masnya ini tadi. Wah, buat teman-teman nih yang sekarang riyadhah kayak gitu ya, mungkin gak sesuai dengan kemauan kita, ekspektasi kita, kok masih dibelokin ke sana ya, dibelokin kiri kanan. Udah terima aja, jalanin aja dengan ikhlas, sabar. Insya Allah pasti Allah tuh udah ada rencana lain. Dan rencana Allah memang lebih baik dari apa yang kita udah rencanain. Pokoknya yang sabar, tetap istiqomahin aja riyadhahnya. Insya Allah nanti ada jawaban dari Allah. Nah itu aja mungkin ya testimoni kali ini. Makasih buat teman-teman yang udah luangin waktu ngasih testimoninya ya ke aku. Semoga ini jadi motivasi buat teman-teman yang lain, buat semangat kita jadi lebih menggebu-gebu lagi buat riyadhah kayak gitu, dan jadi amal jariah juga nanti insya Allah ada pahalanya di akhirat. Kita jumpa lagi ya di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.